Seorang pembina Yayasan Pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap siswi SMA. Pelaku HS dijerat dengan pasal berlapis dan terancam maksimal 15 tahun penjara. Seorang pembina Yayasan Pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap siswi SMA. Peristiwa ini bermula pada bulan Juli 2022 lalu saat korban masih berumur 17 tahun. Pencabulan pembina Yayasan Pendidikan HS terhadap korban dilakukan sebanyak 5 kali, di mana 2 kali diantaranya dilakukan di hotel dan sisanya dilakukan di rumah tersangka. Kasus ini terungkap setelah keluarga melihat gelagat aneh korban, kemudian mendengar cerita dari salah seorang yang kini telah diperiksa sebagai salah satu saksi. Tentunya kami juga telah melakukan visum terhadap korban, di mana hasil visum ini dinyatakan oleh dokter bahwasanya terdapat luka yang diakibatkan oleh ruda paksa. Lalu kita sudah tetapkan satu orang tersangka dengan inisial HS berumur 46 tahun yang merupakan warga Pontianak. Dan terhadap tersangka kita kenakan pasal berlapis dan pasal pokok pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman pidananya minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terjadi pemaksaan oleh tersangka terhadap korban. Sementara itu terkait adanya indikasi kehamilan dan aborsi, hal ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Tersangka HS dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan BUniverse. Kita bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Tri Prasetyo. Pak Tri, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Tri, pertanyaan pertama saya, betulkah memang bahwa penahanan dari pelaku ini ditangguhkan? Oh iya, betul, Mbak. Alasannya apa, Pak? Terhadap tersangka HS kita lakukan penangguhan, tepatnya kemarin tanggal 1 Agustus. Awal kita melakukan penahanan terhadap tersangka HS ini pada tanggal 21 Juli. Sehingga HS ini terhitung hari kalender selama 12 hari menjalani penahanan di Polresta Pontianak. Apa pertimbangan penyidik? Karena kita tahu ancaman hukumannya di atas maksimal 15 tahun. Nah, terkait dengan pertimbangan penangguhan itu kan memang subjektif, Mbak, dalam artian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, walaupun tersangka HS ini dari awal hingga saat ini tidak mengakui atas perbuatannya, namun dia tetap kooperatif, Mbak. Dia tetap ketika kita undang, ketika kita panggil, dia tetap datang. Terus dan ada juga di hari ke-5 dia ditahan, itu datang istrinya mengajukan penangguhan. Lalu kita kajilah terhadap pengajuan penangguhan yang diajukan oleh istrinya, di mana memang saat itu kita kaji. Kita tidak memiliki kekhawatiran akan larinya tersangka, kita juga tidak memiliki kekhawatiran karena sudah kita nilai tersangka ini tidak akan mengulangi perbuatan atau melakukan tindak pidana lainnya. Dan juga ada persyaratan yang kita berikan terhadap tersangka HS ini selama penangguhan, ya ini tersangka melaksanakan wajib lapor seminggu 2 kali di hari Senin dan hari Kamis. Lalu dalam proses penyidikan saat ini polisi apa lagi yang tengah didalami? Oke, untuk posisi perkara saat ini, ya, berkas perkara sudah kita kirim ke Kejaksaan Negeri Pontianak dan kita juga sudah melakukan komunikasi intens untuk menunggu petunjuk serta biar perkara ini lebih cepat berjalannya. Berarti sudah P21, Pak? Sudah tahap 1, Mbak. Artinya berkas sudah kita kirim ke Kejaksaan. Oke. Apakah status dari pelaku ini sebagai pembina Yayasan Pendidikan ini disematkan juga menjadi pemberat oleh penyidik? Iya, Mbak. Kita lapis dia pasalnya dengan itu, Mbak. Makanya kita juga menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2002, di mana kita juga kenakan dia pasal 9, pasal 6 huruf C, dan juga kita lapis lagi dia dengan pasal 50 di undang-undang yang sama, dengan pasal 15 huruf E dan G. Oke. Berarti secara sederhana
yang disangkakan kepada pelaku ini pencabulan, kemudian aborsi terhadap korban? Ya, jadi begini Mbak, kalau dikatakan ini pencabulan bukan Mbak, ini persetubuhan anak Mbak, persetubuhan anak di bawah umur. Nah, terkait dengan aborsi, memang itu keterangan dari korban, memang dia sempat berangkat untuk dilakukan aborsi terhadap dia. Gitu, Pak. Namun aborsi ini kejadiannya ada di luar wilayah Pontianak, yakni di Jakarta. Dan kemarin juga sempat kita melakukan pencarian ke sana, namun kita konfirmasikan kepada korban, korban lupa dengan lokasi di mana tepatnya dia lakukan aborsi terhadap dia. Mungkin bisa menjadi pengetahuan juga bagi publik mengapa penyidik menyebutnya sebagai persetubuhan bukan pencabulan. Karena memang sudah terjadi persetubuhan, Mbak, bisa Mbak. Kita kan dari keterangan saksi-saksi, dari hasil visum tentunya, dari petunjuk-petunjuk yang kita dapati, mulai dari datangnya TKP, kita olah TKP, dan petunjuk-petunjuk lainnya, kita yakin bahwasannya si HS ini melakukan persetubuhan. Lalu sebenarnya konstruksi hukumnya ini dari awal mula, kemudian akhirnya pelaku melakukan persetubuhan tadi Anda katakan terhadap korban, bahkan meminta atau memaksa korban untuk melakukan aborsi. Ini modus awalnya dari awal kasus ini bermula seperti apa, Pak? Awal bermulanya kasus ini sebenarnya hubungan korban sama tersangka pada saat pidana itu terjadi ibarat kata baik-baik saja gitu loh. Bahkan ya sebagaimana yogyanya seorang anak dan seorang anak didiknya ya, walaupun tersangka HS ini bukan guru ya, dia pengurus yayasan. Namun karena ada persetubuhan itu lalu sampai 5 kali, yang dua pertama itu dilakukan di hotel dengan modus tersangka itu memanggil korban datang ke hotel, terjadi persetubuhan. Begitu juga dengan modus yang sama dia lakukan untuk tiga TKP lainnya, yaitu di rumahnya tersangka. Sebelumnya pernah berkomunikasi korban dengan pelaku? Saya yakin sih pasti berkomunikasi. Sebelum terjadi persetubuhan itu pasti mereka berkomunikasi. Maksudnya berarti sebenarnya tidak ada momen, walaupun memang pelaku ini adalah pembina yayasan di mana korban sekolah, sebenarnya tidak ada momen mereka bertemu sebelumnya, sebelum akhirnya didekati oleh pelaku. Saya yakini sih sebelum terjadi persetubuhan itu memang mereka sudah saling kenal, Mbak, sebelumnya, Pak. Oke, kemudian di setubuhnya Anda katakan hingga 5 kali, namun polisi menilai itu tidak akan terulang lagi sehingga dikabulkan penangguhan penahanannya? Kami melihat dari sisi tersangka, Mbak, ya, untuk masalah penangguhan ini ya kita objektif karena memang ada pengajuan dari istrinya tersangka, juga ada penjaminan dan juga dia menyanggupi untuk melaksanakan wajib lapor, kira-kira begitu. Oke, berarti secara subjektif polisi menilai tidak akan diulangi lagi oleh pelaku sehingga penangguhan penahanan ini dikabulkan. Terima kasih Pak Tri atas waktu yang di Berita Satu Sore.